Selamat bertemu kembali dengan keluarga besar Sekolah Minggu dan PRBK Gereja Isa Al-Masih Duku Talib. Setelah kita menikmati tari Gambyong Parianom sebagai pembuka acara pada malam hari ini, kita dari keluarga besar Sekolah Minggu dan PRBK akan menampilkan drama ketoprak dengan cerita keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Adapun para pemain pada malam hari ini adalah Musa, akan diperagakan oleh saudara Andreas Puji. Harun akan diperagakan oleh saudara Filio. Ibu Yokebet akan diperankan oleh Mbak Suwati. Mariam akan diperankan oleh Ibu Yanti. Adapun Raja Fir'aun akan diperagakan oleh Bapak Ulu. Istri Fir'aun diperagakan oleh Ibu Lydia. Sedangkan putri Fir'aun akan diperankan oleh Ibu Ani. Sedangkan pengawal raja akan diperankan oleh saudara Stefan Bagus. Ahli nujum kerajaan Mesir akan diperagakan oleh saudara Dika. Adapun para prajurit kerajaan Mesir akan diperagakan oleh saudara Artorius, saudara Miksail, saudara Stephen, dan saudara Daniel. Adapun orang-orang Israel umat pilihan Tuhan akan diperagakan oleh saudara Panel dan saudara Andika Raya. Adapun para pelawak-pelawak kita Gereja Isa Al-Masih Duku Talib akan diperagakan oleh Bapak Jumali, saudara Martinus, saudara Yungga, Ibu Rostini, dan Ibu Kera. Adapun dayang-dayang kerajaan Mesir akan diperagakan oleh saudari Sunarti, Ibu Cici, Ibu Tarni, dan Ibu Erna. Ya, begitulah para pemain-pemain kita pada malam hari ini. Selamat menyaksikan sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.
keluarga Yakub menjadi bangsa yang besar di Mesir. Mereka disebut bangsa pilihan Allah bangsa Israel. Adapun Raja Fir'aun, Raja Mesir, takut bahwa suatu hari nanti akan terdapat begitu banyak orang Israel dan bahwa mereka akan mengambil alih kerajaan Mesir. Karena begitu takutnya Raja Fir'aun akan hal itu, ia menjadikan orang-orang pilihan Tuhan, orang Israel, menjadi budaknya. Raja Fir'aun kemudian memerintahkan agar semua bayi lelaki bangsa Israel yang baru lahir harus dibunuh. Keluarga-keluarga orang Israel sangatlah takut dan gentar akan hal itu. Adapun seorang ibu bangsa Israel yang bernama Ibu Yokebed sedang memikirkan suatu cara untuk menyelamatkan bayi lelakinya yang baru lahir. Ia berpikir untuk meletakkan bayi itu di sebuah keranjang dan menyembunyikan keranjang itu di rerumputan yang tinggi di tepi sungai Nil. Kakak perempuan bayi itu, Maryam, mengawasinya untuk menjaganya dengan aman. Ibu, kemana kita harus membawa adik, Ibu? Aku gak mau adik tertangkap oleh prajurit sang raja, Ibu. Nanti adik kita terbunuh, Ibu. Iya nak, kita percaya kalau Tuhan pasti menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberikan satu kuasa supaya adik ini tidak tertangkap oleh orang Mesir dan Raja Fir'aun. Tapi kita bawa kemana, Ibu? Kita sembunyikan adik di mana? Iya, kita lihat di pinggir sungai, ya, itu ada keranjang. Nanti adik dibawa ke sana, terus kita ajak ke sana. Ya, Adik bersama. mau kita taruh di situ, Ibu. Iya, Amankah, Ibu? iya, kita percaya kalau Tuhan Yesus pasti memberikan perlindungan dan keamanan. Ayo, Ibu, Ayo, kita ayo buka. cepat kita Iya. amankan adik biar nggak ketangkap oleh Baginda Raja. Tapi aku nggak tega, Ibu. Enggak. Kita harus Ayo, awasi iya. adik, Ibu. Aku nggak tega, Ibu. Tidak. Adik nanti gimana? Pasti Tuhan menjaga dan melindungi adik kita. Kita awasi adik dari jauh, Iya. Ibu. Iya. Siji loro telu, ayo konco padha melu, papat
Aduh, kok lama sekali Putri Fir'aun datangnya ya teman-teman? Iya ya. Iya Mbak Mana ya. Putri Fir'aun sekarang? Iya, lama-lama kok saya kok jadi ngantuk ya. Nah, daripada kalian semua ngantuk, bagaimana kalau kita cari hiburan saja? Nah, di sana katanya ada panggung hiburan. Banyak anak-anak yang cantik-cantik, mereka mau menari. Ya, Gimana? ya. Mau? Kita lihat tarian yang akan dipersembahkan anak-anak ya. Ayo Iya. kita sama-sama yuk, kita lihat tarian yuk. Yuk. Ya, adik-adik sudah siap? Yuk, silakan maju ke depan, tunjukkan bakat kalian, silakan menari.
begitu jernih airnya. Iya ya Tuan Putri. Bagaimana kalau kita turun ke sungai? Ayo, baik. Ayo kita ke sungai. Ayo kita Iya, bersama-sama silakan, Tuan turun Putri. ke sungai. Bagaimana airnya? Segar Tuan Putri. Putri sekali Tuan Putri. Ada suara apa itu Tuan Putri? Iya, seperti ada tangisan bayi. Iya ya Tuhan. Iya. Coba kalian cari dayang-dayangku. Dicari di mana asalnya tangisan bayi itu. Kedengerannya dari pinggir sungai sebelah sana loh Iya, Putri. coba dicari di sebelah sana. Mungkin Mana ada di ya? sana. Enggak ada ya. Oh benar. Ada. Ada di sini ada Tuan Iya, Putri. bawa ke sini, bawa ke sini. Bawa ke sini, kasihan sekali. Kasihan sekali ini anak siapa kok dibuang di sungai. Menangis terus. Aduh kasihan sekali. Mungkin kedinginan apa haus ya Tuan Putri? Iya, bisa jadi. Kasihan ya. Iya, bisa jadi dia kedinginan dan kehausan. Cakep sekali ya. Iya, padahal Ganteng bayi ya ini Tuan cakep Putri ya. sekali. Cakep sekali ya Putri ya. Tega sekali ya Hei. orang tuanya membuang. Siapa di sana ya? Siapa itu? Ayo sini. Kamu Sini. Kamu siapa? Kenapa kamu mengendap-endap di sana, mengawasi kami di sini? Ampun Tuan Putri, hamba bukan siapa-siapa. Hamba hanya kebetulan lewat di pinggir sungai. Apa kamu tahu siapa orang yang membuang bayi di sungai ini? Ampun Tuan Putri, hamba tidak tahu. Tapi jika Tuan Putri berkenan, hamba akan mencarikan inang penyusu bagi bayi ini. Baiklah, panggilkan dia untukku. Baik Tuan Putri. Apa benar kamu adalah inang penyusu untuk bayi? Iya Tuan Putri. Baiklah. Aku menemukan bayi ini, tetapi aku tidak bisa merawatnya. Karena bayi ini belum mempunyai nama, aku akan menamakan dia. Karena bayi ini aku ambil dari air, maka aku akan menamakan bayi ini Musa. Bawalah Musa, bawalah bayi ini, rawatlah dia, susukanlah dia untukku, aku akan berikan upah kepadamu. Baik Tuan Putri, kami akan merawat bayi ini seperti keluarga saya sendiri. Sekarang bayi ini kami ajak pulang. Baiklah, pulanglah. Kemudian Ibu Yokebed mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada Putri Firaun. Dan Putri Firaun mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa,
ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Hei, siapa kamu? Akulah orang Israel dan siapa kamu? Aku juga orang Israel. Apa pekerjaanmu? Akulah seorang penggembala dan apa pekerjaanmu? Pekerjaanku adalah seorang petani. Apakah kamu yang mengambil jatah makananku? Bukan, bukan saya. Terus, kenapa jatah makananku bisa hilang? Saya tidak tahu. Mesti kamu yang mengambil jatah makananku. Oh, bukan, bukan saya. Kamu yang mengambil jatah makananku. Bukan, Mesti kamu yang mengambil. bukan, Kamu yang mengambil. bukan, Kamu yang mengambil. bukan. Kamu, mesti kamu yang Eh, Hei, mengapa kamu mukul temanmu? Hei, siapa kamu? Siapakah yang mengangkat engkau sebagai pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu. Oh, tidak. Baiklah, karena kita sama-sama orang Israel, jadi maafkan aku telah menuduhmu. Baiklah, saya maafkan. Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarilah cara untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Raja Fir'aun dan tiba di tanah Median. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Wow, ada penglihatan apa di sana? Ada semak, tetapi tidak terbakar. Aku harus segera mengeceknya ke sana. Musa. Iya, saya. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang,
Pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, umat pilihanku, orang Israel, keluar dari perbudakan di Mesir. Siapakah aku ini sehingga aku harus menghadap Fir'aun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari perbudakan di Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tetapi apabila aku bertemu dengan orang Israel dan aku berkata kepada mereka bahwa Allah nenek moyangmu mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya tentang namanya kepadaku, apa yang harus aku jawab? Aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Tetapi apabila mereka tidak mendengarkanku, melainkan berkata, Allah tidak menampakkan diri kepadamu. Apakah yang di tanganmu itu, Musa? Tongkat, ya Allah. Lemparkanlah itu ke tanah. Ulurkanlah tangan Musa dan peganglah ekornya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus. Bukankah di situ ada Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Baiklah, ya Allah, jika engkau mengutus aku kepada bangsa Israel, maka biarlah engkau menyertai hambamu ini. Tuhan menyertai engkau, Musa. Pergilah, bawalah bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Aduh, boyokku rasane pegel nyanyi sedilu wae. Alah ngono Pak Boyo. ya wis pegel lho. Tenan, pegele kok pol. Tanganku sing boyokan kok Pak.
boyokan. Tanganku iki boyokan nih, Pak. Digandul karo sego jagung menawa mari le. Lah seger iku sego jagung, Pak. Enak tenan Mak. Iya, enak. Ngomong-ngomong gandul Gusti, iku pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kejaba iku mengapresiasikan diri kita dalam bersukacita. Mbak Ten gandul Gusti ngene-ngene iku maksudnya piye? Ngene-ngene iku. Ngene iki joget ayo. Oh joget. Piye iki? Lah kowe joget nek. happy ngono. Ya udah gandul maksudnya piye? Wis dolah. Ben seru ngono lho, Pak. Sing penting sukacita. Ngono lho. Sukacita. Maksudku iki ngono, Pak. Gandul Gusti. Memang ekspresi memang setiap orang berbeda-beda. Lah nggih benten-benten nih, Pak. Ono sing gandul Gusti ngene-ngene. Apa iku, Pak? Ubah-ubah. Nyuci. Nyuci Oh, baju. ngono. Mbak-mbak. Ora ngerti mbak le? Ora ngerti apa? Walah, Ora rumah ngerti, saku Pak. ora wong Jawa rumah saku kowe iku. Sik gandul Iya. Gusti kaya ngene iki ra, Pak? Ayo. Ayo ngene iki Apa ra. iku? Lho, ini gandul lho. Mbok anggap munyo apa piye aku? Gara-gara ngono. Tak contone gandul Gusti kepiye iku. Ngene lho Pak. Ayo Nas kene Nas ayo. Ngene lho Pak gandul. Lho iku ya tunggale padha wae. Gandul Gusti ku ngeten lho Pak. Pak cocok kok, Pak. Pacaran lho, Pak. Ha iya. Cocok kok, Mbak. Cocok kok wong pacaran. Cocok ora ngeten nggih. Cocok lah ngono kuwi. Malah dadi ketek ogling lho. Wes golek dadi ketek ogling lah dadaan ya lah. Sedino atik ora apa-apa. Wes saiki Suwi ra apa-apa yo. wis dipraini, saiki do ngajak pemirsa-pemirsa ingkang rawuh mriki joget bareng. Sik, Pak. Iki kan Nggih. biyen kan anak-anak ya, Pak. Saiki kok ana wong tuwa, ana canom, Wong ana sepuh, nggih. Nah, sing sepuh iki piye? Acara apa iki? Acara Natal bersama. Natal bersama iki apa? GIA Duku Talit. Temane apa, Pak? Temane iki lek rasa maca ta ora le? Ora iso ya, Pak. Lho. Minus sampe, Pak. Kon nganggo Sekolah telu rasa maca iku piye lah? Kon nganggo kacamata Pak. Minus ya, Pak. Apa kurang cetok tak silai kaca mripat piye? Yo, rene-rene. Kali nek kono. Lho piye lah keri piye Iya. jare nyela. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Oh, bangkitlah dan menjadi Maksudnya piye, terang. Pak? Maksudnya dalam diri kita ada semangat. Oh. Bisa menerangi sekitar kita. Nerangi ya awake dhewe. Sekeliling kita harus mendapat pengaruh positif dalam kehidupan kita. Itu teranglah. Ngono. Iya. Tak kira ono negatif apa piye no, Ya Pak? ora negatif. Positif. Negatif Positif positif terus ya, kok Pak. urip lampune engko. Ayo nek lampune mati dan negatif, Pak. Ayo negatif. Ayo. Konslet. Ayo. Nek konslet berarti ora 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 waras konslet tok. Ora murah nek konslet malah bledos ya. Ayo, wes saiki do nyanyi bareng-bareng, joget bareng-bareng, ben semangat, atine ben happy. Ayo Mas Ngawito. Nek ngono iki nganu Pak. Carane iki golek kanca ya Pak, golek kanca sing Iya. enak-enak. Monggo. Dera karo aku ku golek pasangan Pak mengisor. Ya wis monggo, golek pasangan ning aja kebablasan lho ya. Ora nyewa. Eling sing nang omah. Nyewa sedhiru ya. Ah, iya. Nyelak sawetara. Ayo. Iya. Luru nek ngisor ya. Loro sing nom apa sing tuwa iki? Yo sing enom, terus Terus? sing tua. Cocok. Aku yo kepengin kok. Ayo, pesek. Wonge mau ngendi? Mbah wonge bodho nek endi ya, Mbak? Mbak do ndelik isin apa? Hee. Piye, Mbak? Yo iku kita. Piye Mbak endi? Aduh kakak Mas. Ayo kakak Mas di Mas Broto. Mas. Angga. Waduh, sing ganteng ada sing dijemput. Ayo Mas. Nah, ono sing cemburu hati-hati lho ya. Kondose lho, kondose. Kondose. Nyewa sedilu Pak, tak ya ora apa-apa, Pak. Iki nek Iya. ora gelem munggah, engko aku kerugi. Cosplayku wis dadi sementing edan. Ayo, Ayo Pak. Nek ono ukara urusane engko lho ya, urusane mengko nek ono ukara neh. Iki maksudnya piye? Yo nganu Pak ngewangi aku ngono lho joget-joget ning kono. Memuji Gusti. Nggih. Iki kok ujug-ujug ana wong loro wanita sing ayu-ayu dhewe. Wes, iya. Dino-dino Rayuan maut. Kaya bidodari sing Ceblok kondur nganu tingkat loro ya. janjane iki kowe iki anak sapa Lendo? Kowe Iki ponak aku Pak, ponak aku. Jenengem sapa? Aku jenengan Rustini Pak. Ning
cak dadi suminten. Oh, sopan. Lah sing gede dhuwur, sing jogete longkak-longkak kayaan. Pacar lo iki sapa jenenge lah? Jenengku iku sapa ya, Mas? Mantune Pak Sanusi, Pak Samuel. Nggih, mantune Pak Sanusi. Nggih. Ampun eling ah. Kok apal, Pak? Enggak apal lho. Ah, nggih jenengan apal ya, Pak. Kula orang Brang Kidulan. Karepmu malah apa lan nduk? Ngeten lho Pak, kula ku ameh ngejak jenengan. Joget teng ngajeng pripun? Sias apa mboten? Purun apa mboten? Janjane niku aku ku isin banget. Oh. Dibersani piye sok senake kok joget ning ngarep. Wis kok Pak, isine tuh gak usah digowo. Isine diguwak ngono Pak, mok stilu. Yo wis. Teng ngono abote kaya piye? Iki yo kanggo pengayu bagyo Natal. Nggih. 2020. Nggih. Yo wis nek ngono tak dherekaken cahayu. Monggo. Kita sareng-sareng. Monggo. Bukan asma Gusti. Kula tak ajak kanca. Oh, monggo diajak. Sik Pak, sik. Mandek. Urung ayahe. Aku tak golek kanca siji meneh. Angsan apa mboten? Monggo. Monggo Mbak Era, monggo. Mas Harto. Jenengan purun apa mboten? Wis edal kaki. Waduh. Sios. Purun. Joget teng ngajeng. Purun. Kudu geblak aku. Ayo. Weh. Wah, tak syuting kon dhuwur. Tak syuting. Ayo Kang Mas. Aku arep takok delok. Jajane niki dagelan niki jenenge apa lah, Pak? Lho, mangayu bagyo no. Jenenge nomor teleponnya piro? Kok gek dibersani jemaat, mongko bisa ditanggap. Mbah sing nyunatno, mbah sing nganten iso ditanggap, Pak. Bisnis iki. Nggih. Wah, iya cocok iki. Hubungi Pak Jumari mawon mangke. Oh, ngoten. Nggih jemaat Salma Seduku Talit, enggak ngawula tresnani mangke mbok menawi panjenengan sami gadah napa nika? Karya Pak. Damel. Badhe damel. Mbah nikahaken ketinggalipun tahun 2026 kathah teng mriki nggih. Lah menika saged ngubungi Pak Jumari dagelan nggih. Kalian tim. Sing penting amplope gede. Nika Mbok Bane ingkang ayu-ayu saged nggih. Nggih. Sing penting bayarane, Pak. Yo. Sing penting bayarane iki lho. Oh. Nggih. Dalem Mengke kula nunut mawon iki. jenengan nunut, Mas. Anak sapa iki? Pak Narawi, Pak. Anak Pak Jumari iki. Yo. Monggo. Ayo, Mas. Gadul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Ayo, Mbak. Sehat, Mbak. Saben dina dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Asik. Saben dina dina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka saking uripku ya selamanya. Adikku yang tenang, adikku rasa senang, saben dina kula gandul sepeda tali Mas. Gandul Gusti.
tenan ya, Pak. Iya no. Ayo. Pripun? Sampun nggih. Lah menika wong majune dijemput, mosok mulai kon mulai dhewe. Ayo diterno. Ya. Dituntun mawon Pak, dituntun mawon. Diterno mawon, Pak. Wonten Ya nggih ya. Nggih, iki diterno meneh jalukane. Lho nggih ya. Dibelekno nggone iki. Nggih. Jalukane kok yo manja temen lah ya. Kok iso ngene. Ayo. Nggih. Balekno saiki apa kok? Bisa niki arep napa nutukake lakon. Monggo kita badhe sareng-sareng mirsani lakon menika. dilereno dhisik Pak. Dibacote lakon tapi iki bakal ana bocah-bocah sing arep nari. Engko dikira-kira disangoni karo ketua panitia apa ora nek boleh. Disangoni ya, ora disangoni. Sangoni. Sangoni ya. Jaluk amplop. Ora ketang kene tampil mok sedelok sing penting mulai entuk manganan. Bayaran. Cocok. Monggo Pak Tinus. Niki kita akan menyambut adik-adik yang akan menari pada hari ini. Nanti kita akan melanjutkan cerita pada malam hari ini. Kita sambut adik-adik kita yang menari, berikan tepuk tangan. Beri tepuk tangannya. Tepuk tangannya ya. Monggo Pak, tengguri Pak. Adik-adik tunjukkan pesonamu. Oh iya. Kagem Mbak Herna niki wonten hadiah saking ketua panitia. Monggo, tak jemputnya pine, Mbak. Tak jemputnya sakake mung sepuh. Mbok jemput wong sepuh ae nak main. Kok munggah Ibu. Ayo munggah mawon, tak jemput deh. Monggo, Mbak. Dijemput oleh Mbak. Sehat-sehat dulu ya.
bersama saudaranya Harun, Musa kembali ke Mesir untuk menghadap Raja Fir'aun untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Penasehat, bagaimana dengan pembangunan dari negeri ini? Apakah ada kendala? Atau mungkin ada hal-hal yang harus dibaru dengan adanya bangsa Israel yang telah bekerja untuk kita? Baik Tuhan, untuk saat ini masih sesuai dengan rencana kita, berjalan sesuai rencana dengan baik, tidak ada yang memberontak satupun, jadi masih aman terkendali Tuhan. Baik, lanjutkan pekerjaanmu, kerjakan dengan baik. Lalu bagaimana dengan kamu pengawal? Apakah ada kendala dengan keamanan dari negerimu ini? Tuhan, untuk keamanan negeri Mesir ini sudah aman dan belum ada yang memberontak sama sekali itu. Baik, lakukan dengan baik yang menjadi pekerjaan. Baik. Kita mungkin bisa merencanakan pembangunan selanjutnya. Mari mendekat. Kami menghadap Paduka Raja. Hei Raja, kamu inginkan jika engkau menghadapku, ada keperluan apa? hei Raja orang Mesir, Tuhan Allahku telah memberikan firman yang isinya untuk mengadakan perayaan baginya di padang gurun. Apa? Aku tidak kenal dengan Tuhanku. Kenapa kau punya maksud kemari untuk mengeluarkan bangsa ini? Saya tidak pernah kenal dengan Tuhanmu. Lebih baik engkau pergi dari tempat ini. Tidak perlu kau menghadap kepadaku. Jadi kau tidak tahu siapa Tuhanku? Tidak apa, karena Tuhan Allahku telah bertemu langsung denganku. Jadi oleh karena itu izinkanlah bangsaku pergi 3 hari lama perjalanannya di padang gurun untuk memberikan korban persembahan bagi Tuhan Allahku, supaya bangsaku sendiri tidak merasakan penyakit sampar ataupun pedang. Tidak bisa. Bangsa Israel telah bekerja sekian tahun untuk pembangunan negeri Mesir. Kalau mereka tidak ada, lalu bagaimana dengan kehidupan bangsa Mesir ini? Lebih baik tidak usah kamu lanjutkan apa yang menjadi keinginanmu. Lebih baik pergi, jangan pernah kembali lagi ke tempat ini. Kau akan merasakan dahsyatnya dari kuasa Allah Tuhanku. Seperti ini adalah hal yang biasa untuk kami yang punya banyak sekali ahli nujum, ahli sihir. Jadi bukankah ini hal yang biasa? Betul Tuhan, ini adalah hal yang biasa buat saya. Saya juga bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Akan saya buktikan Tuhan. Kerjakan. Raja, apa yang terjadi? Mengapa ular yang telah kau buat hilang dimakan oleh ular dari mereka? Saya tidak tahu Tuhan apa yang terjadi. Baiklah,
Tapi yang pasti ini adalah hal yang biasa bagi kami. Banyak ahli sihirku yang bisa melakukan hal ini. Lebih baik pergi, jangan pernah kembali ke tempat ini. Apalagi mengajak bangsa Israel yang selama ini bekerja untukku, untuk kau keluarkan dari tempat ini. Pergi. Kiranya Allah orang Israel sudah mengingatkanmu, jangan engkau menyesal. Tidak, silakan pergi dari hadapan. Raja Fir'aun mengeraskan hatinya sehingga tidak mengizinkan bangsa pilihan Tuhan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Sehingga Allah sangat murka kepada Raja Fir'aun dan kerajaan Mesir. Berfirman, tulah pertama, air menjadi darah. Ada apa, prajurit? Semua air di negeri ini telah berubah menjadi darah. Apa? Air menjadi darah? Iya, Tuan. Air sungai Nil yang sedemikian besar itu semua menjadi darah? Iya, Tuan. Benar. Mungkin bisa kita lihat untuk yang lainnya. Menurutmu bagaimana, penasehat? Baik, Tuan. Kejadian seperti ini adalah hal yang biasa buat kami. Saya juga bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi tenang saja, Tuan. Semua aman. Air menjadi darah? Betul sekali, Tuan. Saya juga bisa melakukan hal yang sama. Mungkin nanti penasihat harus kembalikan semua. Baik. Ada. Prajurit, kembalikan tugasmu. Baik, Tuan. Mari kita lanjutkan rencana kita. Baik. Tuhan telah berfirman, tulah kedua, kata. Bukankah ini musim kemarau? Betul. Kenapa ada banyak kata kalau nggak salah pendengaranku ya? Betul? Iya, betul. Kira-kira apa yang terjadi, penasihat? Apakah ini akan mempengaruhi aktivitas dari para pekerja kita? Tenang saja, Tuan. Kejadian seperti ini juga hal yang biasa. Saya akan menyelesaikan semuanya. Jadi, Tuan, tenang saja. Semuanya akan kembali seperti semula. Baik, kerahkan ahli sihir untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Tuhan telah berfirman, tulah ketiga, nyamuk. Menurut saya satu negara ini mengalaminya. Bisakah ahli sihir kita menghentikan hal ini? Pasti, Tuan. Kita punya ahli sihir yang hebat. Jadi hal seperti ini adalah hal yang sepele buat kami. Baik. Lakukan. Baik. Supaya semuanya bisa kembali seperti semula.
Namun demikian, Raja Fir'aun tetap mengeraskan hatinya, sehingga Tuhan menurunkan tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam barah. Tulah yang ketujuh hujan es. Tulah yang kedelapan belalang. Tetapi meski begitu, Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Dia tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sehingga Tuhan menurunkan tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Tuanku gelap, Tuanku, di mana-mana, Tuanku. Kenapa semua bawa lilin? Apakah memang ini hanya terjadi di istana atau memang terjadi di seluruh negeri? Gelap terjadi di mana-mana, Raja. Bagaimana ini? Ini akan mengganggu aktivitas dari para pekerja kita. Mampukah alisir kita melakukan hal ini? Tenang Tuan, ini ada hal yang biasa. Sebentar lagi akan kembali seperti semula. Akan saya buktikan ya Tuan. Kerjakan. Terang. Lihat Tuan, ini ada hal biasa buat kami. Hebat. Memang ahli sihir kita bisa diandalkan. Betul sekali. Sehingga semua hal yang terjadi bisa kita tangani dengan baik. Silakan kembali melanjutkan pekerjaanmu para dayang. Baik, Tuanku. Hebat, hebat, hebat. Mari kita lanjutkan pertemuan kita untuk membangun negeri Mesir menjadi lebih baik. Tuhan telah berfirman, tulah ke-10, semua anak sulung di negeri Mesir mati. Ada apa prajurit? Kenapa tergesa-gesa dan kelihatannya kamu tegang sekali? Tuanku, anak sulung di seluruh negeri kita telah mati. Apa? Anak sulung semua mati? Iya Tuan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan negeri ini? Banyak hal yang terjadi. Dan mungkin apakah ada hubungannya dengan mereka berdua yang pernah datang kemari? Baik, prajurit, datangi semua mereka yang mengalami kematian anak sulungnya dan makamkan semuanya itu dengan layak. Kerjakan. Baik Tuan. Apa yang bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Raja, Raja, anak kita Raja, anak kita sudah tidak bernyawa. Apa? Anak kita tidak bernafas lagi Raja, anak kita meninggal. Tidak bernyawa? Iya Raja, anak apa yang kita terjadi? Meninggal. Penyakit apa yang membuat dia sampai meninggal? Kami tidak tahu Raja. Tiba-tiba dia jatuh dan dia sudah tidak bernafas Raja. Raja. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Pangeran. Rasehat, bagaimana menurutmu? Maaf Tuan, untuk kali ini saya tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Saya juga merasa bingung Tuan. Baiklah, untuk saat ini hentikan semua pekerjaan. Kita masuk dalam masa perkabungan karena anak yang kukasih meninggal. Mari kita makamkan dengan layak anak kita. Mari. Setelah putra Raja Fir'aun meninggal, anak sulung mereka, tergeraklah hati Raja Fir'aun untuk mengundang kembali Musa dan Harun naik ke kerajaan Mesir.
kejadian terjadi di negeriku ini. Aku gak pernah berpikir kalau diurut-urut semua kejadian berawal dari 2 orang yang pernah datang kemari. Betul. Masih ingat ya? Masih ingat. Masih ingat. Bagaimana pengawal? Apa yang harus kita lakukan? Menurut saya kita harus memanggil 2 orang itu, Tuhan. Panggil 2 orang itu. Masih ingat wajahnya? Masih. Penampilannya? Betul, Tuhan. Masih. Baik. Mengawal. Cari dan suruh 2 orang yang kemarin pernah datang, suruh kembali ke istana menghadap. Laksanakan, Tuhan. Ada apa Tuanku memanggil kami ke sini? Menghadap raja hidup. Ya. Kamu aku panggil kemari. Aku masih ingat dengan apa yang pernah kamu katakan kepadaku. Dan beberapa hal terjadi di negeriku ini mungkin ada hubungannya dengan keinginan kamu, keinginan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan? Seperti pertemuan sebelumnya Tuanku, izinkanlah kami membawa bangsa Israel keluar dari tanah ini. Bagaimana nasib? Kalau itu keputusan Tuan Raja, saya kembalikan ke Tuan Raja. Baik. Aku kabulkan permintaan. Silakan bawa bangsamu keluar dari negeriku ini. Bawa ternakmu, sapi lembumu, segala apapun yang kamu punya. Pergilah. Bawa semuanya. Jangan sampai itu menjadi masalah lagi di negeriku ini. Pergi. Baik Tuanku. Setelah tulah ke-10 Fir'aun akhirnya mengizinkan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa dan Harun. Namun Raja Fir'aun masih menyimpan amarahnya pada bangsa Israel. Dan akhirnya Fir'aun dan pasukannya mengejar bangsa Israel sampai di Laut Merah. Apakah keputusan yang sudah aku ambil itu sesuai dengan apa yang kita perlukan? Atau mungkin justru akan menghambat pembangunan negeri ini? Baik Tuan. Semuanya akan kacau Tuan. Kacau? Betul sekali Tuan. Karena semua pembangunan di negeri kita akan terhenti. Karena semua orang Mesir telah keluar dari bangsa kita. Kenapa aku tidak pernah berpikir sampai ke sana? Apa yang harus kita kerjakan? Menurut saya Tuhan, mereka itu harus tetap di sini Tuhan. Kita harus kejar mereka. Betul Tuhan. Kejar mereka? Mengembalikan mereka ke Mesir? Betul. Betul sekali. Baik. Pengawal. Baik Tuhan. Panggil semua prajurit yang ada. Bawa kemari. Baik Tuhan, laksanakan. Prajurit, masuk. Ayo kita terus melanjutkan perjalanan kita.
Ini prajurit kita, Tuhan. Baik. Pengawal dan prajuritku semua. Aku merasa bahwa aku telah mengambil keputusan yang kurang tepat. Membiarkan bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Dan itu akan mempengaruhi pembangunan negeriku ini. Para pekerja sudah tidak ada lagi. Dan itu akan membuat kita menjadi kelaparan. Dan sebab itu, aku perintahkan kepada kalian semua, kejar bangsa Israel. Kejar dia. Kejar. Kejar, kejar. Ayo kita terus melanjutkan perjalanan kita. Kejar. Kejar mereka. Ayo cepat. Mari kita kejar. Ayo, ayo. Kejar. Mereka ke arah sana. Cepat, cepat. Ayo cepat. Orang Mesir mengejar kita. Ke arah sana, ke arah sana. Kejar mereka. Ayo cepat. Ayo cepat cepat. Ayo. Pasukan Mesir mengejar kita. Ayo cepat cepat. Cepat kejar, cepat. Ayo. Ayo ayo cepat. Cepat kejar Hei mereka. Musa, jalan di depan kita buntu. Bagaimana ini? Tenang. Allah sudah berfirman kepadaku bahwa Dia akan menyertai kita. Oleh kuasa Tuhan, terbelahlah. Ayo cepat cepat. Ayo. Ayo cepat. Kejar mereka. Hei Musa, lihat pasukan Mesir mengejar kita. Bagaimana ini? Tenang dan percaya saja bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Cepat, cepat, cepat. Dengan kuasa Tuhan, tertutuplah. Dalam kisah ini melambangkan kebebasan dari perbudakan menuju suatu kebebasan, baik secara fisik maupun rohani. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, ini menjadi simbol keselamatan, iman, dan ketaatan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan lagi yang meriah untuk para pemain ketoprak pada saat malam hari ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa pengumuman karena malam hari ini ada banyak sekali pengumuman. Saya harapkan untuk jemaat semua menyimak pengumuman pada saat malam hari ini. Yang pertama, pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 ada latihan pujian ibadah minggu pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Dilanjutkan lagi dengan latihan pujian untuk tutup tahun pukul 18.30 atau setengah 7 malam. Yang kedua, besok hari Minggu tanggal 28 Desember 2025, ibadah umum pukul 6 pagi, ibadah sekolah minggu pukul 8, ibadah PRBK pukul 10, dan ada latihan pujian untuk tutup tahun dimulai jam 6 sore. Selanjutnya yang ketiga, tahun ini adalah tahun yang spesial karena di tahun ini pertama kalinya gereja kita akan mengadakan lomba foto. Dan lomba foto ini bisa diikuti semua jemaat di tempat ini. Dan lomba foto ini bisa perorangan, bisa keluarga, atau Anda dengan bestie atau siapapun boleh mengikuti. Nah, adapun syarat-syaratnya, foto diupload di Instagram personal dan harus disetting publik. Artinya tidak boleh di privasi atau tidak boleh di privat. Tema foto bebas dan tidak boleh mengandung sara. Adapun kriteria penilaian, caption, kreativitas, jumlah like. Jadi kalau saudara-saudara tempat ini mau mengikuti lomba, ada banyak teman, saudara, keluarga bisa menyuruh like biar nanti like-nya banyak. Dan yang selanjutnya wajib menggunakan hashtag, yaitu hashtag Natal pakai huruf kecil semua, underscore GIAD huruf besar semua, underscore 2025. Terus hashtag
GIAD huruf besar semua, underscore is my home, huruf kecil semua. Terus hashtag GIA huruf kecil semua, underscore Duku Talit huruf kecil semua. Dan seluruh peserta wajib untuk memfollow dan tag akun di @multimedia_GIAD huruf kecil semua. Adapun penilaian dari juri dan dari seksi acara dan keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Dan lomba ini dimulai saat ini, yaitu tanggal 25 Desember sampai 30 Desember 2025. Yang ketiga, di ibadah tutup tahun akan diadakan GIA Duku Talit Go Talents ya. Jadi Go Talents ini saudara bisa menampilkan mau nyanyi atau mau menari atau stand up comedy, lawak atau apapun juga yang menjadi talenta dari Bapak Ibu Saudara semua boleh ikut, dari anak-anak, pemuda remaja, Bapak, Ibu dan kaum sepuh kalau mau ikut diperbolehkan. Dan untuk peserta ini pendaftaran paling lambat tanggal 29 Desember pukul 23.59 WIB. Daftarnya ke Saudara Andreas Fuji. Dan peserta ini bisa diikuti setiap seksi atau bisa digabung ya dari PRBK, sekolah minggu, kaum wanita, kaum pria, semuanya boleh mengikuti. Nah, inilah pengumuman pada saat malam hari ini, dan saya pribadi pada malam hari ini mengucapkan selamat Natal 2025 dan menyongsong tahun baru 2026. Kiranya kesehatan, kesuksesan dan kedamaian selalu ada beserta dengan Bapak Ibu, beserta dengan keluarga tercinta. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Dan waktu selanjutnya kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat dan juga penutupan untuk ibadah saat malam hari ini. Haleluya. Pemusik dan song leader sehingga untuk menempatkan diri. Sebelumnya mari kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita bersyukur rangkaian acara Natal pada saat petang hari ini semua boleh berjalan dengan indah dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan
Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau telah memberkati dalam rangkaian acara Natal pada saat petang hari ini. Semua boleh berjalan dengan indah karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami merasakan sukacita yang luar biasa karena penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami berdoa khususnya bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati Tuhan, menjauhkan Tuhan dari orang-orang yang ingin memecah belah bangsa kami. Dan biarlah Tuhan Kau akan nyatakan kesatuan dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Sehingga terciptalah bangsa yang damai sejahtera dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Ya Tuhan, jauhkan dari keinginan pribadi, mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok sendiri. Biarlah Tuhan dapat mementingkan kepentingan bersama, sehingga bangsa ini boleh semakin hari semakin damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan khususnya di Indonesia ini semakin bertumbuh. Pakai setiap para hamba-hamba Tuhan bisa menjadi berkat, jemaat bisa menjadi berkat, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan boleh kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa di mana tempat kami tinggal, khususnya di kota Juwana ini, Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pakai para pemimpin di kota ini Tuhan, berikan hikmat, berikan hati yang mengasihi kepada-Mu ya Tuhan, sehingga dapat memimpin semua dengan baik dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terkhusus Tuhan, untuk gereja-Mu yang akan di Duku Telaiti ini kami serahkan semua tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau senantiasa menolong setiap kehidupan kami. Satukan kami Tuhan dalam kasih, dalam iman di dalam Tuhan. Biarlah gereja ini semakin bersatu, bertumbuh, memancarkan kasih Kristus. Karena dengan kelahiran Kau di dalam dunia ini, membawa terang, membawa damai, sukacita. Pakai Bapak Gembala, para majelis, pengurus seksi, dan seluruh jemaat bisa selalu menyatu di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa mendengar setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Waktu selanjutnya kami serahkan hamba-Nya. Mari kita datang pada Tuhan, kedangkan tangan-Mu di hadapan Tuhan, dan berkat Allah akan turun kepada sekalian semuanya. Setelah kita menerima berkat yang besar daripada Tuhan, kalian bisa meninggalkan tempat ini dengan damai dan sejahtera. Juga penyertaan kasih daripada Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kalian semuanya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami segenap pelayan mengucapkan Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.